Ini ya, Mamang Bibi ya. KPU baru saja mengumumkan siapa-siapa capres pemenangnya, di antaranya Prabowo dan Gibran. Dan ini partai-partai pemenangnya adalah PDI Perjuangan, Gerindra, dan Nasdem juga Golkar. Dan ini partai-partai yang sekarang berada di papan atas. Nah, ada satu yang mau saya review, namanya P3. Partai Persatuan Pembangunan yang dulu bersaing dengan tiga partai di zaman eranya Orde Lama. Ada P3, ada Golkar, dan ada PDI. Bagaimana hasilnya? Kita simak sebentar ya. 17. Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara sah 5.878.777 suara. 24. Partai Umat, perolehan suara sah 642.545 suara. Nah, dari perjalanan partai ini sebetulnya didirikan pada tahun 1973, sekitar bulan Januari 1973. Gabungan dari Parmusi, NU, Nahdlatul Ulama, PSII, dan PERTI. Dan partai ini berfusi atau bersatu menjadilah Partai Persatuan Pembangunan. Memang waktu itu Soeharto atau rejim Soeharto itu tidak menginginkan banyaknya partai, karena kalau partai terlalu banyak dia takut nanti adanya kekisruhan antara partai A, partai B, partai C, dan partai-partai yang lainnya akan bersaing dan saling menjatuhkan, atau ada berkoalisi, koalisi ini menjatuhkan koalisi yang lain. Nah, itu Mama Bibi yang susah, dan itu Soeharto tidak mengharapkan karena dianggapnya mengganggu stabilitas pemerintahannya. Maka terjadilah pusi-pusi, terbentuklah tiga partai lah ya, walaupun Golkar tidak mau disebut partai. Golkar waktu itu hanya sebagai ormas, organisasi masyarakat. Nah, dari tiga partai ini ya, dua sudah tumbang. Saya anggap sudah tumbang dalam arti tanda petik ya, tumbang ini. Yang pertama sekali PDI Perjuangan sudah jatuh dia. Di zaman itu Soeharto meletakkan seorang Suryadi tahun sekitar 96 97 ya. Ini mulai bergejolak. Tahun 96 97 sudah mulai bergejolak, dan Soeharto menempatkan Suryadi. Barangkali kalau sekarang disebut apalah namanya ya. Pokoknya memang penguasa ini sering meletakkan orang-orang di partai, orang-orang dia, dan itu Suryadi dan Fatimah Ahmad waktu itu merontokkan atau menjatuhkan Megawati, dan Megawati memang anjlok. Waktu itu kongresnya di Medan, Sumatera Utara. Nah, jadi akhirnya terbentuk PDI Pro Mega. Kok saya larinya ke sana? Oke, itu hanya sekilas saja. Jadilah PDI Pro Mega. Nah, tapi P3 tetap aman pada akhirnya sampai di era reformasi. P3 tetap aman. Namun Golkar berubah menjadi partai karena banyak yang protes. Ini kok bukan partai, tapi dia pemegang kekuasaan. Ya, jadi Golkar berubah menjadi partai, dan reformasi karena tuntutan yang luar biasa. Jadi partainya kembali banyak, 40-an. PDI menjadi PDI Perjuangan. Jadi bukan lagi PDI yang disebut Megawati, PDI kurus, bukan lagi. PDI menjadi PDI Perjuangan. Golkar, golongan karya, menjadi Partai Golkar, dan P3, Partai Persatuan Pembangunan, tetap menjadi P3. Nah, dari pengumuman KPU, sayang sekali Mamang Bibi, sayang sekali P3 hanya mendapat 5,8 juta suara, tidak memenuhi ambang batas electoral threshold sebagai partai yang ikut di Senayan. Jadi tidak masuk, dia tidak punya kursi di situ, dan hanya 3,8%. Sementara ambang batasnya 4%. Dan inilah pertama kali tumbangnya partai zaman lama, partai zaman Orde Baru dan sebagainya. Inilah tumbangnya partai lama. Dua ya sudah tumbang ya. Tapi seharusnya dia menyesuaikan dengan keadaan. Kalau Partai Golkar memang sudah kuat dia. Partai Golkar dari dulu juga sampai sekarang dia sudah kuat, dan dia
berapa periode selalu menjadi pemenang, walaupun bagaimanapun caranya. Ya namanya pemimpin, pemimpin penguasa itu kadang-kadang sampai partai politik pun mau dikuasai. Selama pemilu, P3 itu lumayan loh. Cukup berat orang-orang, maksud saya cukup berat partai-partai yang meraih sampai belasan persen. P3 pernah mencapai 11%. Pernah, lumayan tinggi. Turun lagi menjadi 10%. Turun lagi kalau tidak salah 6%. Dan turun lagi 4, sekian persen. Dan sekarang sedih juga, turun menjadi 3,8%. Jadi P3 atau Partai Persatuan Pembangunan cukup diperhitungkan sekarang hilang. Dan jika hilang ini biasanya sulit untuk bangkit kembali, kecuali ada kekuatan yang luar biasa yang mendongkraknya. Ada banyak faktor-faktor, di antaranya P3 tidak terlihat, meskipun mereka sudah berusaha, tetapi usaha maksimal mereka untuk regenerasi itu susah. Ya ibarat apa lah ya, pokoknya peremajaan sajalah. Nah, P3 sepertinya tidak terlihat adanya peremajaan. Apakah dia sejauh mana misalnya bisa merangkul anak-anak muda? Loh, orang-orang tua zaman dulu ya, semakin lama semakin tua kan, kekuatan saya semakin turun. Nah, kalau anak muda semakin tinggi, dia akan melihat bagaimana besok. Saya saja berbicara terhadap P3, saya hanya membicarakan masa lalu dia, kejayaan dia. Nah, bagaimana bisa PKS contoh, Partai Keadilan Sejahtera, kalau dia pakai lambang yang lama itu barangkali usang, dan dia mengembangkan logo-logo baru yang berwarna jingga dengan pakaian putih, ya memang lumayan juga. Kalau P3 bisa melangkah ke arah ke sana, saya rasa lebih baik. Banyak partai-partai yang susah naik, yang sudah turun itu seperti Hanura, Hati Nurani Rakyat, susah sekali untuk bangkit. Partai PBB, Partai Bulan Bintang, susah sekali untuk naik. Jadi bagaimana? Kecuali dia memiliki tokoh yang penting, yang memang sangat diakui ketokohannya, dan bisa mengangkat partai itu. Tapi ini tidak mutlak loh, tidak mutlak. Ada banyak cara dan banyak jalan yang lain. Biasanya tokoh-tokoh penting itu dia tidak mau dengan partai yang lama, kecuali partainya besar, ya. Partainya bisa dikudeta misalnya. Kalau partai kecil, maaf maksud saya, kalau partai yang lama itu tidak dilirik, dan lebih baik dia membuat partai baru. Contoh nih, SBY, daripada dia di Golkar, karena dia dulu kan juga aktif, namanya orang ASN atau aparatur atau TNI, biasanya afiliasinya ke sana. Lebih baik dia membuat partai baru. Lebih baik. Prabowo yang dulu di Golkar, lebih baik buat partai baru Gerindra. Nasdem, Surya Paloh, demikian juga. Lebih baik membuat partai baru. Kecuali partai itu memang besar. Kelas-kelas Golkar sekarang. Golkar itu dari dulu tidak punah lah ya. Bagaimana dengan P3? Jujur, karena saya juga cukup mengikuti perjalanan dari P3, Partai Persatuan Pembangunan, ada rasa sedih juga. Meskipun saya ya bukan orang P3, tapi merasa sedih karena dulu yang dilihat hanya 3, P3, Golkar, dan PDI. Sekarang tidak ada di parlemen terpusat, di DPR RI. Ya mungkin di daerah masih banyak ya, DPRD kabupaten kota atau provinsi masih banyak. Dan kita atau saya belum tahu ini dia akan berubah jadi apa, bertransformasi seperti apa. Kalaupun berevolusi, bertransformasi seperti apa. Dan ini peran anak muda penting di situ. Peran pimpinan P3 seharusnya juga bagaimana melihat ke depan. Persaingan semakin ketat.
itu hampir saja dibalapi oleh Perindo, oleh PSI yang kemarin akhir-akhir ini kan ribut. Seolah-olah ada sebuah kecurangan. Tapi saya tidak tahu. Itu yang tahu, itu lebih tahu kan ada di penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, jadi pengingatan bahwa partai-partai apabila dia tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa berkolaborasi, tidak memiliki asimilasi dengan kekinian, ya sama halnya dengan orang-orang tua yang tidak bisa menerima teknologi kekinian. Ya gaptek lah dia. Sama partai. Boleh kita memiliki, maksud saya, partai biasanya memang memiliki ideologi sendiri, tetapi juga harus bisa bertransformasi dengan tidak menghilangkan jati diri. Dan ini jujur, saya sangat menyayangkan atas gugurnya Partai Persatuan Pembangunan. Dan ini menjadi ingatan luar biasa. Apakah P3 bisa bangkit kembali atau tidak? Saya tidak tahu.